Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Berdoa selesai. Semuanya masuk ya? Apa ada yang absen atau izin? Masuk. Semua ya. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Tidak tahu. Sebelum kita ke materi, kita lihat video terlebih dahulu. Ini ada sangkut pautnya sama teks yang akan kita bahas pada hari ini. Cerita promosi awal dunia. Kalau teman-teman dalam kalian bersama aku. Kali ini aku akan bercerita bagaimana Jennifer serta mengkalahnya. Hujan itu terjadi dan air naik ke atas langit. Lihat, airnya sangat bergerak. Sekarang air awan kecil. Lalu awan kecil itu bersambut akan tertimbun oleh angin. Jadilah yang besar dan berat. Karena layarnya sudah besar dan dengan air. Akhirnya air itu jatuh ke bumi dan terjadilah hujan. Itulah cerita perjalanan sampai akhirnya hujan ke bumi. Yuk kita lagi prosesnya. Panas matahari membuat air laut akan terbang naik ke atas langit dan membentuk awan-awan kecil. Awan yang kecil bertiup angin ke daratan dan berkumpul menjadi awan yang besar. Ketika awan semakin besar, udara tidak lagi bisa menampung sehingga tetes-tetes air pun jatuh ke bumi. Itulah yang kita sebut hujan. Menarik sekali kan? Selanjutnya, aku akan bercerita apa tambahan dari hujan. Baik, dari video itu tadi penjelasan tentang proses apa? Proses terjadinya hujan itu termasuk dalam tes eksplanasi. Yang pertama ada pengertian dari teks eksplanasi. Adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena alam maupun fenomena sosial. Yang dimana di situ ada proses terjadinya sebab dan akibat. Selanjutnya ada tujuan dari teks eksplanasi. Yang pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi. Maksudnya di sini itu seperti tadi, contohnya fenomena terjadinya hujan itu prosesnya seperti apa. Di dalam teks eksplanasi itu menjelaskan runtutan proses dari terjadinya atau proses terjadinya hujan itu mulai dari yang tadi uap-uapan air yang terus sampai ke langit membentuk mendung, setelah itu turunlah menjadi hujan. Selanjutnya menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Sebab akibat di sini tadi merupakan bagian dari proses terjadinya sebetulnya dari proses terjadinya hujan. Selanjutnya ada ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama faktual. Faktual maksudnya di sini itu berisikan fakta, jadi tidak bisa dikarang atau diangan-angan.
informasi yang diberikan dalam teks eksplanasi sendiri itu bersifat fakta. Selanjutnya, bersifat keilmuan, jadi memberikan informasi kepada pembacanya atau mempengaruhi pembacanya untuk mau membaca teks eksplanasi, sehingga mereka yang membacanya itu nanti akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Misalnya itu tadi, dapat ilmu tentang proses terjadinya hujan itu seperti apa, kenapa kok bisa seperti itu, kurang lebih begitu. Selanjutnya informatif, sama halnya dengan bersifat keilmuan. Kalau informatif itu lebih kepada mengajak pembacanya atau mempengaruhi pembacanya untuk bisa membedakan mana sih yang fenomena alam, mana yang fenomena sosial. Fenomena alam sendiri itu tadi, contohnya ada proses terjadinya hujan, gempa bumi, proses terjadinya langit, rumah kaca, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk fenomena sosial itu seperti halnya tawuran, kesenjangan sosial, kemiskinan, dan masih banyak lagi. Yang terakhir membahas hal yang bersifat umum. Bersifat umum di sini artinya fenomena alam itu kan banyak. Umum di sini itu maksudnya yang sering kita temui atau sering kita alami, seperti halnya hujan ya, apalagi yang bulan ini atau tahun ini musimnya hujan. Nah, itu sering kita alami. Kata umum itu menunjuk kepada arti bahwa kita pernah mengalami atau sering mengalami hal tersebut. Selanjutnya adalah pola pengembangan teks eksplanasi. Yang pertama adalah pola pengembangan proses, di mana di situ menjelaskan runtutan secara urut proses dari mulai awal sampai akhir suatu fenomena alam atau sosial itu terjadi. Selanjutnya, pola pengembangan sebab akibat, mengapa fenomena alam atau sosial itu bisa dapat terjadi. Selanjutnya, bahasaan teks eksplanasi. Yang pertama adalah konjungsi kausalitas. Ada yang tahu konjungsi kausalitas itu ada apa saja? Untuk lebih gampangnya, bisa disebut sebagai itu termasuk ke dalam konjungsi kausalitas itu apabila kita menemukan kata karena atau lalu dan sebagainya. Kata yang sering muncul di teks eksplanasi yang merupakan konjungsi kausalitas itu pasti ada kata karena atau lain. Selanjutnya menggunakan kata benda. Kata benda di sini bisa berupa ya alam sekitar, benda, hewan, dan lain sebagainya. Selanjutnya menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif di sini di mana objek dan aksi menjadi fokus utama, sedangkan pelaku aksi atau subjek cenderung tidak diungkapkan. Selanjutnya kata istilah. Istilah di sini itu ya istilah yang kita temukan dalam proses terjadinya hujan itu tadi ada apa aja. Semisal kayak menguap, bisa seperti itu. Terus ada gunung,
banyak lagi. Lalu struktur tes eksplorasi itu ada 3. Yang pertama, identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena sendiri maksudnya itu kita mengidentifikasi fenomena tersebut termasuk dalam fenomena alam atau fenomena sosial. Sebelum nantinya kita lanjut ke bagian kedua, yaitu menggambarkan rangkaian kejadian dari mulai proses awal sampai akhir, sebab dan akibat. Dan selanjutnya yang terakhir adalah ulasan atau interpretasi dari proses itu tadi. Gimana, ada yang ditanyakan? Belum kita lanjut ke materi selanjutnya. Oh, kita speaking dulu sebentar. Kita berdiri sebentar ya, biar nggak duduk terus. Jadi kita mau senam kecil. Namanya senam tepuk tangan dengan satu jari. Semuanya boleh berdiri sebentar. Kita speaking biar nggak bosan. Tepuk tangan dengan satu jari, tepuk tangan dengan dua jari, tepuk tangan dengan tiga jari, tepuk tangan dengan empat jari, tepuk tangan tidak berbunyi. Coba ulang sekali lagi, tepuk tangan dengan punggung kanan. Lakukan berulang-ulang. Tepuk-tepuk tangan kirimu, tepuk-tepuk sampai ke bahu. Tepuk-tepuk tangan kananmu, tepuk-tepuk sampai ke bahu. Gerak-gerak jari tanganmu, putar-putar di hadapanmu. Satukan kedua tanganmu, berdiri sesuka hatimu. Tepuk tangan dengan satu jari, tepuk tangan dengan dua jari, tepuk tangan dengan tiga jari, tepuk tangan dengan empat jari, tepuk tangan tidak berbunyi. Coba ulang sekali lagi, tepuk tangan dengan punggung tangan. Lakukan berulang-ulang. Tepuk-tepuk tangan kirimu, tepuk-tepuk sampai ke bahu. Tepuk-tepuk tangan kananmu, tepuk-tepuk sampai ke bahu. Gerak-gerak jari tangan. Silakan semuanya bisa kembali lagi melanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya adalah menyusun teks
pertama, menentukan topik. Menentukan topik di sini yaitu tadi fenomena alam atau fenomena sosial yang mau kalian ambil dari teks eksplanasi. Yang kedua, membuat kerangka berdasarkan struktur. Jadi struktur teks eksplanasi ada apa aja? Ada yang boleh angkat tangan atau maju satu orang aja. Coba ada apa? Jadi mulai jadi lupa. Sendiri aja Mbak Rita. Betul teks eksplanasi ada tiga. Yang pertama identifikasi fenomena, dua rangkaian kejadian, tiga yang kedua sekali. Boleh dikasih tepuk tangan. Oke, yang terakhir mengembangkan teks eksplanasi. Mengembangkan teks eksplanasi di sini karena ini tingkatannya udah SMA, jadi nanti tugasnya itu mengembangkan teks eksplanasi berupa infografis. Infografis sendiri itu tadi seperti dibahas sebelumnya, yaitu memberikan informasi kepada pembaca serta mempengaruhi pembaca untuk lebih mengenal teks eksplanasi. Begitu. Apa ada yang ditanyakan lagi untuk terkait tugasnya? Jadi untuk tugasnya nanti silakan mencari pasangan orang kelompok. Setelah itu buatlah teks eksplanasi berupa infografis. Sudah cukup? Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam